Hai teman-teman semua, kembali lagi di channel Pendapat Joseph. Hari ini hari Senin tanggal 11 September 2023. Kita akan membahas film Sleeping Call karyanya Fajar Nugroho, bikinan Fajar Nugroho, yang dimainin oleh beberapa artis yang cukup besar juga. Ada Laura Basuki, John Boni Sumentoro, Devan Darian, Baby Morgan Oey, sama Big One. Udah nggak usah banyak berkomentar ya kalau saya bilang ngomongin sleeping karena Kal Sleeping banyak orang udah tahu tentang kegiatan itu, entah antara punya hubungan berpacaran atau hubungan berpacaran jarak dekat atau jarak jauh, atau suami istri jarak jauh. Itu cukup sering dilakukan biasanya di waktu senggang mereka. Itu yang dilakukan, itu yang coba ditawarkan ide sebuah cerita itu, dimana ada Dinda yang seorang orang biasa yang dalam cerita ini hidup dengan keterbatasannya karena dia harus bekerja sebagai penagih utang di sebuah pinjol, yang sebenarnya dia merasakan keresahan itu, keresahan di mana orang terhimpit utang, terus dia harus menyiapkan energi marah, kecewa, yang harusnya dia rasakan sama orang-orang yang sedang dia ditekan, dia terasa juga, tetapi dia harus merelakan segi toleransi dia terhadap orang yang berhutang di perusahaan dia untuk supaya dia bisa mendapatkan statement positif dari kantor dia, karena dia juga terlibat utang dalam perusahaan itu juga. Kalau yang ngomongin di jalan cerita seperti itu, memang kalau di dalam kasusnya di Indonesia juga cukup banyak orang yang bekerja di suatu pinjaman online itu tersandra dan juga harus jadi pekerja yang mengingatkan orang lain juga berhutang. Bahkan di skala film, misalnya kita mengkategorikan film atau drama seri itu adalah ruang fiksi, film pertaruhan itu juga mengangkat hal seperti itu, di mana Jeffrey Nicole itu menjadi, setelah keluar dari penjara ya, dia dijadiin penagih hutang. Simpelnya di situ. Yang jadi menarik adalah bagaimana film ini mencoba inovasi-inovasi yang cukup berani, seperti masuk ke trailer, masuk simbol-simbol warna untuk menjelaskan sesuatu, mencoba variasi-variasi yang berat dalam segi psikologis antara yang tidak sesuai realita dan realita sendiri, menjadi sebuah bumbu yang menjadi manis dalam sebuah cerita, di mana Dinda yang hampir tidak bisa membedakan hubungan sama si Rama itu menjadi nyata apa tidak, itu menjadi sebuah bumbu dan pergulatan yang menarik, yang ditambahkan bagaimana sinematografi atau dan penggambarannya sendiri dibuat seepik mungkin, terkesan sedikit cukup lebay tapi tetap masuk di awal cerita. Ini tidak seperti film Scream yang beberapa beberapa variasi, ada beberapa
sequelnya, ada Scream 1, Scream 2, Scream 3, Scream 4, ataupun Halloween sendiri yang merasa dikejar-kejar pembunuh yang berdarah dingin Michael Myers itu sendiri, tetapi lebih kepada bagaimana orang yang terhimpit oleh logika-logika yang ada dan merasa dirinya seperti terhimpit. Itulah jalan cerita terhimpit itu. Hingga aku sepakat dengan penjelasannya di maknanya si Shane Creep sendiri yang mengasosiasikan bahwa ujung solusi ini menjadi konflik bahwa Dinda mungkin menjadi core dari sisi Rama dan Sintanya sendiri, bukan Rama yang dipuja-puja Dinda dalam cerita ini menjadi seorang penyelamat, tetapi Dinda yang teralienasi terhadap pinjaman online itu menjadi sebuah cinta yang terkungkung, kemudian menjadi suatu usaha yang melepaskan diri dari sebuah tekanan batin mereka dia yang ditawarkan film ini untuk menjadi ramah untuk dirinya sendiri. Itu sebuah hal yang menarik, tapi yang jadi permasalahan kembali lagi kayak di film kemarin yang penuh bisa dibilang sebagai film yang berbicara antara dua sisi. Di film ini juga berbicara dua sisi, berapa perspektif, malahan perspektifnya sih yang diperaninnya si Rael V-nya yang menjadi yang dianggap otokritik terhadap dirinya sendiri, antara yang nyata sama yang di filmnya, ataupun di Laura Basuki antara kekesalan dia dan rasa yang dia batasan yang juga mengintimidasi dia, membuat film ini ya tidak disarankan orang yang benar-benar stres dan butuh film ini dibutuhkan orang yang pengen refreshing terhadap rutinitas itu sendiri. Ya, menurutku sama dengan filmnya si Oppenheimer yang bagaimana bahas tentang penemu bom atom sendiri. Film ini tidak diperuntukkan orang yang tidak terlalu suka mikir terlalu banyak, karena simbolnya terlalu lugas dibicarakan di dalam menit yang ditawarkan. Ya, film ini adalah film orang yang sebenarnya lebih kepada orang yang pengen melihat dari sisi yang benar-benar diketahui atau yang belum diketahui, dari yang cukup realis terhadap pinjaman online di situ, kehimpitan dari orang-orang yang dalam rutinitas modern sekarang ini. Jadi aku bilang ini film yang cukup bagus, menawarkan psikologi seseorang. Tapi bukan berarti film ini cukup aman untuk orang-orang yang benar-benar menawarkan film, kamu nggak pengen film yang terlalu mikir banyak-banyak. Ya sama, kalau menurutku film Oppenheimer itu tidak terlalu seperti Radcliffe atau Vintage Point atau Interstellar yang lebih banyak memaksa orang berpikir. Tetapi film Oppenheimer juga dianggap berat. Jadi di film ini juga kita, kalau teman-teman ingin menontonnya untuk melihat kualitasnya Laura Basuki, beberapa artis yang lainnya, menurutku harus siap-siap ruang berpikir, siap-siap bertoleransi terhadap penawaran karakter yang ditawarkan, yang membuat mungkin
ini tidak sesuai dengan karakter yang saya harapkan dalam sebuah film. Ya memang tidak ada film yang sangat bisa diterima ada penggambaran karakternya, tetapi ya kembali lagi film ini trailer juga sedikit banyak mengangkat psikologis, kecemasan, pradugaan, sedikit berpikir detektif ya. Seperti itulah film trailer sendiri. Jadi saya cukup merekomendasikannya karena ya ini film Indonesia. Mungkin review lainnya akan kembali lagi ke drama series yang mungkinnya saya angkat adalah Hubungi Agen Saya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf jika ada kritik dan saran tulis di komentar. Jika menyukainya silakan like, subscribe Pendapat Joseph. Jika mau berinvestasi silakan klik link Saweria di deskripsi. Terima kasih.